Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kopiah Mukti, sahabat Jalur 3. Kayaknya hidup gue penuh barokah nih. Gila. Setiap hari gue selalu ketemu dengan orang-orang yang selalu ketemu dengan orang-orang yang nggak terduga, waktu, tempat, dan lain-lain. Hari ini ketemu sama sahabat lama gue, ya kan? Lama banget nggak ketemu, masa COVID udah hampir 7 bulan kali ya. Lockdown gini, tiba-tiba ketemu ini social distancing. Long distancing. Berkah banget hari ini bisa ketemu live kayak gini, offline lagi kan, ngopi-ngopi dan terusnya kangen-kangenan. Sahabat gue ini namanya Agus Rustam. Gila, gue selalu terinspirasi karena gini ya, karena pengalaman-pengalaman melakukan advokasi ke banyak lembaga dan nggak tanggung-tanggung. Ini semacam profesional konsultan yang di-hire oleh lembaga-lembaga besar, ya sebutlah kayak World Bank, UNICEF, AUSN, USAID. Itu kayak gimana ya, kalau kita ngobrol itu banyak banget hasil advokasi pekerjaan di lapangan. Bukan yang lama jadi profil gue aja. yang, gua aja lu sebutin. Yang ini, dan gue selalu ngangenin gitu loh kalau ngobrol. Dan ini ada karena kita juga udah ada channel ya, Kopiah Mukti, jadi kesempatan deh masukin channel. Punya dong kita. Iya, yang gua tonton tadi. Kata lu buat tim gimana? Kagak, ini buat biar bisa berbagi dengan orang lain. Gaya. Dan waktu gue dapat cerita dia sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share Kopiah Mukti, itu udah seneng banget. Tapi gue mau konfirmasi nih, hari ini bener nggak sih? Jangan-jangan hoax doang nih, karena isu doang nih. Udah pernah nonton Kopiah Mukti. Gara-gara ketemu terus gara-gara ketemu ngaku-ngaku. Ini gue tagih nih, bener nggak dia nonton Kopiah Mukti. Gue jadi GR duluan nih tadinya nih. Ya, terus kalau emang udah bener nonton, kita ini dong minta kesan sama ya nasihat lah. Lu kayak kiai banget nasihat. Lu yang profesional kiai dunia program. Om Alwis, berbagi cerita dong ke kita soal pengalaman, terus kesan ini deh, kesan sama Kopiah Mukti channel ini. Oh, lu kayak ngetes gua, bro. Iya. Mau ketemu. Jadi kesan setelah nonton. Ya. Gue singkat-singkat aja deh. Lu kan kalau lu nanyanya panjang, gua jawabnya singkat-singkat ya. Walaupun panjang juga jadi. Kalau menurut gua, setelah nonton, ini kesan pertama gua, ini Mukti mau jadi hostnya Kopiah Mukti ini mau jadi YouTuber atau apa nih gua? Latah nih orang nih, calon profesor kok latah, Pak Dokter. Profesor milenial. Nah, kalau gua sih pertama terus terang aja. Ini kayaknya orang-orang di belakang Kopiah Mukti, kru nih ya, kru. Pasukan berani mati ini. Ini nih kayak gue nih orang-orang yang bersyukur. Iya. Jadi udah tahu COVID ya, masih cari narasumber, ngoprek kerja pontang-panting. Gue yakin juga kalau malu belum minta duitnya kan. Pasti nggak ada duitnya tuh. Nah, tapi menurut gue ini orang bersyukur nih. Maksudnya fasilitas mungkin ada sedikit, dia upayakan ya nggak, ilmu ada sedikit diupayakan. Itu dulu daripada ilmu banyak nggak ada yang di ini kan ngeluh-ngeluhnya doang yang banyak kan. Berarti ini orang bersyukur nih. Itu aja dulu deh. Gue nyenengin dulu deh yang pertama itu. Yang kedua, kesan gue ya emang ini bukan tipe-tipe orang yang cengeng. Pertama gue pikir nih suatu 2 kali nih kelar nih, maksudnya ngat-ngatai ayam nih dua orang. Gue kan tahu letih, tapi kalau ini kok konsisten, makin lama makin baik, ada improvement. Ini tim kayaknya banyak belajar nih kayaknya. Terus tahu diri segmennya itu, nggak mau jadi YouTuber, bukan mau ngejar-ngejar
kalau ini kan gue bisa Ya. subjektif ya. Kalau gue bener ya aminin aja, kalau salah ya Ya. gak usah lu protes kan gitu. Yang ketiga kalau menurut gue yang ketiga tuh potensial, tetap potensial. Jadi kesan gue nih orang yang memanfaatkan, ini kan udah kewajiban ya. Iya. Kalau dulu berceramah itu mungkin sebagian orang itu kewajibannya menyampaikan hal-hal, tapi ini kayak digital ini udah teknologi yang lu pakai kayak lu mau makan ada sendok nih gitu. Ya. Lu mau pakai alat makan nggak gitu? Sama juga, ini ada alat komunikasi, saluran komunikasi, lu mau pakai apa enggak kan? Yeah. Lu kalau menurut gua sama teman-teman, nah lebih asiknya lagi lu nggak di epicentrum peradaban nih. Iya, iya. Lu nggak di Jakarta, periferial. bro. Tapi orang lihat emang baik. Lu anak Jaksel, anak mana juga, kalau konten lu disimak orang makin lama membaik, dan lu juga nggak ngejar adsense, atau adsense itu kan bonus tuh ya. Iya. Tapi kalau ini saluran aja, kayak lu mau pakai handphone nggak, lu pakai handphone. Nah ini sekarang nih ada saluran, lu mau pakai apa nggak, ya lu pakai gitu, dan nggak ngeluh, banyak kok gitu. Dan hebatnya, gue salut, lu nemu aja ya orang-orang inspiratif ya, bisa ya. Yang TV besar pun belum tentu ketemu. Yang gue yang nonton yang, ini bukti gue nonton nih. Yang lu pakai mobil ke teman kita yang difabel tuh. Terus ada mahasiswa juga sama orang tuanya ya, gue nonton tuh doang sih. Enggak, maksud gue Satu banyak serius. Itu maksud gue yakin kalau nggak ada pandemi lu nggak ketemu orang inspiratif kayak gitu, bro. Pasti. Gue pun nggak terinspirasi oleh dia, bro. Iya. Terus gue udah film ya. Invoice-nya tadi. Tapi benar. Dan gue yakin ya ada yang nonton yang terinspirasi. Mungkin kawan difabel yang lain, yang bukan difabel yang lain, terinspirasi gara-gara konten yang di masa pandemi. Justru teman-teman kopiah di belakang layar lu itu, lu kan cuma di depan layar doang. Gua manusia panggung. Nah, iya, jadi ini kreatif nih kamu, gua teman-teman energi kawan-kawan lu itu. Gua nggak tahu itu teman-teman, pokoknya yang siang malam pasti itu ketemu aja terus natural. Bukan ngeprank, bukan. Ya kita nggak ngebahas itu lah, kita bukan ahlinya kan. Kita bukan ahli prank. Iya, tapi nggak, maksud gua nggak di setting. Jadi poin gua adalah justru di saat ini kita bersyukur ngelakuin apa yang bisa dilakukan, berkarya ilmu sedikit yang sedikit tadi, ketemu inspirasi. Mahal, bro, dapat ilmu di lapangan itu. Nah potensialnya maksud gua, kalau ini berguna, potensial itu maksud gua nggak hanya profit, ini benefit, sangat berpotensi memberi benefit gitu loh, bro. Itu kesan gua tuh kalau lu nanya kesan ya. Terus gini, bro, ini kan kalau kita serius gaya kita kayak YouTuber. kalau males banget kalau kita amatin kan banyak banget nih kayak jamur di musim hujan ya, semua orang main YouTube, semua orang main kan. Iya, lu bikin jamur gila, dari mulai pejabat, artis terkenal, artis belum terkenal, dokter, pejabat, bikin YouTube, orang baru kenal sosial media udah semua main ke situ. Jadi ada kesan ini kayaknya barang musiman gitu. Ntar juga dia ini lagi gitu loh, maksudnya ada seasoningnya gitu. Ntar kalau udah nggak musim ini lagi juga orang ninggalin. Pertanyaannya, ini benar nggak sih barang-barang ini tuh semacam barang musiman gitu? Menurut pengamatan lu tuh dalam pengalaman di lapangan tuh seperti apa ngeliatnya? Jadi kalau gue harus diturunin, bro. Jadi kopiah itu nggak hanya sekedar secara eksplisit dan implisit kopiah gitu. Misalnya gini, gue mau bilang gini, produksi adalah ya emang kerjaan, karena memang tim produksi, teknis segala macam, jadilah channel ini ada konten kan gitu. Itu sebuah satu hal potensi dong gitu. Tapi ketika lu
orang butuh nih, se-Indonesia nih, misalnya UIN atau IAIN atau STAIN atau lembaga pendidikan manapun gitu, sekolah butuh saluran untuk edukasi, advokasi, digitalisasi ini maksud gua. Itu jawabannya kopiah gitu loh. Kopiah itu kayak orang nganjurin, kopiah itu bukannya sekedar nama, jadi kopiah itu kayak anjuran solusi. Jadi dalam edukasi kreatifnya, dalam ini pekerjaan gua kemarin ya, ketika 10 menteri e-taping untuk membuat sebuah gerakan nasional, itu enak bro. Pesan-pesan menteri itu dikompilasi jadi video pendek 2,5 menit, 10 menteri loh, 2 Menko ya, 8 menteri, itu menjadi message kuat gitu. Nah, dan itu jadi barang baru ya. Betul, maksud gua. Jadi training lu ya itu dapurnya inilah kopiah. Nah, tapi poin gua adalah kopiah itu secara filosofis memang menjadi solusi sebenarnya. Kopi ya, selain ngopi kurang kopi, apa istilah anak-anak muda tuh, ngopi ngapa ngopi. Nah, maksud gua kopiah juga kan ya pelindung kepala ataupun simbol tertentu nasionalisme atau apa. Selain ke masjid banyak juga orang pakai kopiah, tapi kan nasionalisme kadang-kadang disimbolkan dengan Bung Karno saya pakai kopiah. Pokoknya filosofinya tuh kalau lu memanfaatkan filosofi kopiah intinya nih, ya lu nggak akan kopiah nggak akan anget-anget kayak ayam. Iya. Kalau dia menjadi gak hanya event organizer bro, tapi juga udah event organizer seperti yang gue butuhin waktu kemarin itu ya. Event organizer iya, tapi juga TV production bro. Iya. House product apa PH gitu, yang hybrid dengan event management atau event organizer gitu. Hybrid ya, ditampilkan orang kayak ngelihat TV talk show gitu, tapi edukasi di situ, narasumbernya juga tokoh-tokoh gitu, public figure yang memang interaksinya itu lu nggak perlu pakai mobil ke rumahnya, tapping dengan lampu yang gitu, ya kayak sekarang gitu, tapi orang dapat konten yang daging semua, nggak sampah, nggak kaleng-kalengan juga gitu. Itu kalau menurut gua. Tapi kalau filosofi kopiah ini nggak dapat, umurnya nggak lama. Nah, makanya kreativitas kan kita kan dikasih anugerah kan luar biasa ya, pak segala macam. Bahkan kesengsaraan kita tuh kadang-kadang melecut kita kan, kayak bola yang dipencet itu di air, makin ditekan makin melambung. Ya lu udah jago lah, lu kan tukang bukan mati maha guru. Kalau kata Bolon teman gue itu ada teman lu juga kan, guru. Nah, itu anugerah gitu. Kesulitan kadang-kadang bisa jadi anugerah kalau memang nggak ngeluh, nggak ngeyel, nggak sotoy juga kan gitu. Itu poin gua kalau sobat kopiah Muktia ini yang gua maksud nasihat profesional ya, nasihat profesional itu nggak kayak baca. Nasihat profesional itu nggak pertanyaan lagi banyak banget pengalaman. Terus gini deh, gini. Ini saran. Kita kan sebagai sebuah channel baru ya kan, closing ya kan tadi kan filosofinya udah bla bla segala macam. Ini saran nih ke depan buat pemirsa penikmat kopiah Mukti channel, terutama buat ini nih, buat teman-teman di belakang layar nih yang selalu lu terstruktur banget ya nanya lu. Apa kesan what banget gitu. Iya, supaya jadi gimana tuh sekarang apa terakhir how to-nya ini penting banget ya, dosen doktor dasar. How to-nya penting banget karena harus agak lebih praktis ya kan, karena gua tahu outline lu tahu kan? Lo juga dosen. Iya. Gue dengar lo ini ya pernah. Dulu. Gue dosen masih sekarang ya, masih. Walaupun nggak sepinter lu kan. Gila, ini konsultan profesional. Enggak. Jadi gini. Pernah dosen di Pasca, gila loh. Enggak. Jadi gue aja dosen Pasca baru-baru ini loh. Ini mau di edit susah loh. Perlu di edit nggak sih? Pakai edit nggak? Ini biar alamnya nggak usah diedit deh. Saran menurut gue pertama itu benar tuh kayaknya tuh
sekarang eranya bukan kompetisi bro, kolaborasi. Lu nggak perlu berkompetisi sama YouTuber. Kolaborasi ya. Iya nih teman-teman ya, kru Kopiah Mukti yang kreatif ini, jangan pernah lihat konten-konten lain tuh kompetitor. Lu kolaborasi, pelajari, ajak ngobrol, perlu collab. Nah mungkin ini saran kedua nih, masalah collab. Kembangkan kemasan ini kan lu harus mengoptimalkan passion dan ini lu aset lu. Iya. Jadi gini, ini buat yang dengerin ya, kalau ngelihat Kopiah Mukti, hostnya itu sebenarnya kalau menurut gua belum bersyukur. Gila, gua belum bersyukur. Gimana? Maksudnya gimana tuh? Bersyukur bangga, Pret. Jadi gini, lu tuh kan punya perjalanan panjang dalam masa menyelesaikan studi lu. Betul. Teman-teman pasca sarjana dulu sampai doktoral lah segala macam. Itu kan sekarang udah jadi orang-orang hebat juga kayak lu. Iya. Lu akses dia orang untuk hebat loh. lu akses dia untuk kawan-kawan kita yang menikmati Kopiah. Siap. Dosen-dosen lu tuh kan cendekiawan Islam kaliber dunia nasional dan dunia akhirat. Walaupun banyak juga yang nggak benar gue lihat. Itu oknum. Nggak, tapi poin gue adalah public figure. Ya. Lu kan juga alumni jaringan pesantren lu luar biasa tuh. Baik yang lu ngabdi dulu, baik itu kalau menurut gua yang jangan yang tenar-tenar aja, yang benar inspirasi lah. Iya. Ukuran ketenaran dan kekayaan ini kadang-kadang bullshit gitu, kadang-kadang sama kayak wali kota yang media darling kesannya keren padahal belum tentu. Poin gua adalah gini, jaringan lu optimalkan untuk kekayaan edukasi dan isi konten Kopiah. Gitu loh. Gua tahu lu kenal orang yang berilmu, kenal orang yang berpengalaman, levelnya udah nasional, baik di tempat kuliah, baik di tempat karir lu, dosen-dosen. Lu kenal banyak bupati wali kota, lu kenal tokoh-tokoh, aktivis cuma aja aktivis NU, itu kan sahabat lu Muhammadiyah, cendekiawan di Muhammadiyah di. Poin gua adalah gimana potensi lu mengimbangi juga teman-teman kreatif nih, mengimbangi juga yang lain. Nah, kalau menurut gue itu saran gue, jadi kolaborasi, kembangkan tadi yang sub-sub dari apa tadi? Sub-sub dari yang produksi, tapi juga ada event management, production house, sehingga lu tuh menservis orang dalam kebutuhan digitalisasi, terutama yang segmen lu aja dulu. Di Indonesia ini banyak banget kan perguruan tinggi Islam, konten-konten radikalisme, mengembangkan nilai-nilai pluralisme, humanisme gitu. Sehingga rahmatan lil alamin yang Islam rahmatan lil alamin itu lalu lebih ngerti lah, masa gue ngomong kayak ngalahin ngaramin lautan gitu. Lu kan juga di pesantren juga banyak tuh ada budayawan kita tuh si Fikri. Abang lu, kakak kelas lu tuh. Kakak kelas gue itu. Fikri aja lu. Gus Fikri. Jenengan Gus. Undang. Sastrawi apa? Wah, gua kayak kalau banyak banget profesinya. Mucle tuh. Itu dia artis yang nggak sembarangan kalau gue ya. Cele, apa kabar Cele? Lu sehat Cele? Banyak lah, siapa ya? Adik kelas tuh. Bayu Oktara. Banyak, kemudian masuk gue public figure. Ya. Pejabat atau apapun, tapi ambil ininya, bukan masalah ngejar ininya, mau collab mau apa kayak, tapi lu kreasikan untuk menggali gitu. Dan segmen itu kan nggak ada tuh. Gue tunggu itu aja dari, kalau saran ya, gue tunggu itu aja, optimalkan jaringan. Kawan-kawan di produksi juga mengembangkan sub-subnya karena kebutuhannya tinggi untuk itu. Dan wah, itu duit semua kalau ngomongin profit. Tapi benefitnya dulu kasih. Nah, tapi terakhir itu ya belajar terus. Ada aja inovasi training sekarang lebih cespeng kok, kadang-kadang lewat virtual. Rapat juga efektif kok gitu. Lu mengarrange rapat aja udah keren tuh. Untuk rapat-rapat perusahaan penting apa ya. Gua sok tahu ya. Thank you bro ya, udah berbagi inspirasi banyak banget. Gua salut sama teman-teman yang di sana.
banyak banget inspirasi yang bisa dibagi hari ini. Semoga seluruh inspirasi tadi bisa dibumi tanahkan, diwujud nyatakan supaya keberkahannya lebih nyata. Dan saya yakin teman-teman kru Kopra Mukti sambil menunggu inspirasi lain dari orang-orang hebat yang lain, kita terus berbagi inspirasi, menggali inspirasi, menebarkan inspirasi, menebarkan motivasi. Teman-teman ini balik layar nih luar biasa. Ya, luar biasa emang. Angga, Sadam, Afif, Dwi, ini disebut-sebut loh sama seorang profesional yang melanglang buana di dunia advokasi program dan lain-lain. Inspirasi lembaga lain. Thank you ya sobat Kopia Mukti dan sahabat. Bro, lu boleh nggak lu buat ini closing statementnya deh? Nggak ada closing statement, gue cuma bilang pokoknya Kopia Mukti itu bukti orang yang tidak ngeluh, potensi untuk menunjukkan kreativitas dan mensyukuri anugerah. Anugerah. Gue pengen tahu Pak Dokter, lu kan gimana ya? Susah gue membahasakannya. Otak, nalar. Kalau itu dipakai, bro, nggak akan mati ya, seberat apapun. Bukannya kita takabur ngelawan pandemi, tapi otak kalau nggak digunain juga mati itu duluan. Tapi Kopiah menurut gua adalah harapan. Kalau udah habis harapan ya habis kita. Kopiah adalah harapan, dan jangan pada Kopiah kami berharap. Pada Kopiah kami berharap. Sukses kawan-kawan. Sukses kawan-kawan. Ini kayak apa sih? Closing kayak aneh ya? Kayak akad nikah. Lanjut. Thank you bro, udah berbagi inspirasi. Dan kita nantikan. Gue terinspirasi malah. Ya gila lo. Inspirasi lain. Aja mau gue begitu. Mahal nih gue bayar profesional nih. Utang ya, boleh nggak? Thank you sobat Kopia, sahabat Jalur 3. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik yang lainnya. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.